Halo semuanya, sungguh sukacita ya hari ini kita boleh sama-sama belajar gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu materi yang Bu Vero yakin kalian semua suka, karena kalian sudah sering nih pasti membacanya. Materi apa itu? Ini dia, materi tentang dongeng ya. Kita mau belajar apa sih dongeng itu, apa sih bagian-bagian yang ada pada dongeng. Yuk kita sama-sama belajar, ayo harus semangat ya. Nah, ternyata dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau cerita yang dibuat oleh penulis begitu ya, yang sebenarnya tidak ada tapi dibuat dengan tujuan untuk menghibur ya. Menghibur siapa? Menghibur yang membaca pastinya gitu ya. Nah, selain untuk menghibur ya, di dalam dongeng juga ada pesannya loh. Pesan dari dongeng itu sendiri. Kebanyakan atau biasanya pesan yang disampaikan oleh dongeng itu ya selalu menyatakan hal-hal yang kebaikan atau mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik ya, bukan sebaliknya begitu ya. Nah, di dalam dongeng sendiri pemerannya tidak hanya manusia begitu ya, tetapi ada juga yang pemerannya misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, ada yang penyihir ataupun peri ya. Jadi tergantung penulisnya nih mau buat dongengnya kira-kira menceritakan tentang apa gitu ya. Karena dongeng sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, bisa jadi dalam dongeng ada misalnya nih ya, buah apel bisa bercerita gitu ya, atau mungkin seekor keledai bisa bercerita. Nah, karena memang dongeng dan itu tidak benar-benar terjadi, bisa saja penulis menulis seperti itu ya. Nah, ternyata di dalam dongeng itu sendiri ada bagian-bagiannya loh gitu ya. Bagian-bagian yang Bu Vero maksud itu apa? Ini ya, ada yang pertama itu tokoh gitu ya. Yang kedua ada yang namanya latar. Yang ketiga ada yang namanya alur. Dan yang keempat ada yang namanya tadi yang sudah Bu Vero sebutkan apa? Pesan atau amanah dari dongeng itu sendiri. Kita belajar ya yang pertama. Yang pertama tadi ayo apa? Yang pertama adalah tokoh. Nah, tokoh sendiri dibagi menjadi 3 ya. Ayo, ada yang tahu nggak tokoh apa saja? Yang pertama, tokoh yang disebut dengan antagonis ya. Antagonis ini adalah tokoh yang suka marah-marah gitu ya. Sedangkan kalau tokoh yang baik, penyabar, itu disebut dengan protagonis ya. Udah 2, antagonis, protagonis. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan tokoh tritagonis atau tokoh yang berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah antara yang baik dan yang mungkin suka marah-marah gitu ya. Nah, ini 3 pembagian tokohnya. Selanjutnya nih, tadi yang kedua ada apa? Ada latar. Latar sendiri itu dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama latar tempat. Contohnya misalnya di ruangan begitu, kejadiannya ada di ruangan, atau mungkin ada di sungai, ada di hutan, itu menunjukkan tempat gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan latar waktu. Waktu berarti menunjukkan waktu ada apa aja. Mungkin siang, mungkin pagi, mungkin malam begitu ya, sesuai dengan ceritanya. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada namanya latar suasana. Apakah suasananya menyedihkan gitu ya, atau menggembirakan, atau menegangkan, bisa jadi tergantung ceritanya gitu ya. Penulis mau buat ceritanya seperti apa ya. Nah, kita lanjut ya. Bagian yang selanjutnya tadi udah ada tokoh, kemudian ada latar. Sekarang kita belajar tentang alur. Apa Bu alur itu? Alur adalah cerita dari dongeng dari awal sampai akhir. Ayo ulangi sekali lagi, alur itu apa? Cerita dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau ada yang tanya kamu atau kamu baca sesuatu ada tulisan alur, kamu udah tahu ya apa maksud dari alur itu sendiri ya kalau dalam cerita. Oke?
sudah Bu Vero sebutkan. Selain menghibur, ada bagian yang terakhir adalah ada pesan dongeng. Pesan dongeng ini biasa berada di akhir cerita, ya, biasanya di akhir cerita. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa aja ada di tengah, begitu ya. Nah, pesan dongeng ini